لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى التقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari tanggal 1 Zulhijjah. Hari yang sangat Allah agungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalis salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari untuk beramal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari ini, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah orang yang berperang di jalan Allah, taruhannya nyawa, mereka masih kalah pahalanya dengan pahala ibadah yang dikerjakan pada 10 hari ini? Nabi menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Sekalipun itu perang di jalan Allah, masih kalah pahalanya dengan pahala ibadah yang dikerjakan pada 10 hari ini. Illa rajulun qatala bi nafsihi wa malihi wa lam yarji minhu bi syai'. Kecuali orang yang berperang dengan hartanya dan jiwanya dan dia mati syahid, tidak pulang ke rumahnya kembali. Nabi menggambarkan betapa besar pahala ibadah yang dikerjakan pada 10 hari ini. Ibadah salat malam, ibadah sedekah, ibadah membaca Quran, ibadah berpuasa sunnah, itu semua masing-masing dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala mati syahid. 10 hari ini puncaknya adalah kita melaksanakan Idul Adha, hari raya kurban. Dan itu adalah ibadah syiar lain lagi, yaitu kita bersungguh-sungguh memberikan hadiah terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Hari yang agung, saudaraku rahimakumullah, tak terhingga keagungannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr bersumpah, "Wal fajr wa layalin ashr wasyafa'i wal watr." Demi waktu fajar dan demi 10 malam dan demi ganjil dan genap dan ganjil, wasyafa'i wal watr. Para ulama tafsir ketika menjelaskan apa maksud dari 10 malam, ada yang mengatakan bahwa yuqsadu bihi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah 10 terakhir Ramadan. Tetapi yang paling kuat mengatakan bahwa yuqsadu bihi al-ashratul ula min Dzulhijjah. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Imam Ar-Razi menjelaskan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib bahwa idza aqsama Allah bi syai'in fayuqsadu bihi li ta'dhimi sya'nihi. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu dalam Al-Qur'an, maka itu untuk menunjukkan keagungannya. Maka Allah telah bersumpah dalam Al-Qur'an dengan keagungan 10 hari ini. Saudaraku rahimakumullah, jangan dianggap 10 hari ini seperti hari-hari biasa. Kita khususkan waktu memperbanyak zikir, memperbanyak baca istighfar, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat malam. Semua ini adalah merupakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghitung semua itu
seperti pahala mati syahid. Tidak kalah kemuliaannya, keagungannya dengan 10 terakhir Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa idza uzzimatil awakhir min Ramadan layaliha, ketika ternyata yang diagungkan di 10 terakhir Ramadan adalah waktu-waktu malamnya. Lianna fi layaliha Lailatul Qadar. Karena di antara malam-malam itu ada malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Orang yang beribadah pada malam Al-Qadar, maka dia dapat pahala seperti ibadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi orang yang kebagian ibadah di malam Al-Qadar, dia seperti beribadah seumur hidupnya dengan usia 83 tahun 4 bulan. Bahkan lebih baik lagi pahalanya. Nah, tapi di 10 pertama Dzulhijjah, kata para ulama, al-afdaliyah fi naharihin. Fi naharihin. Itu keutamaan itu di siang harinya. Dan tidak menafikan juga di malam harinya. Di siang harinya kita, Masya Allah, beribadah, memperbanyak zikir, memperbanyak puasa. Dan jangan lupa, pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita berpuasa hari Arafah. Siyamu Arafah yukaffiru sanatain. Puasa di hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. As-sanal madiyah wa sanal qadimah, yaitu setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sekalipun tidak menafikan kita juga berpuasa di hari-hari sebelumnya, hari Senin, hari Kamis, boleh. Dan juga sebagai ulama mengatakan bahwa Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbu siyami al-ashratul ula min Dzulhijjah, disunahkan, dianjurkan kita berpuasa di 10 hari pertama Dzulhijjah ini istihbaban syadidan, sangat-sangat dianjurkan. Dan ini ittifaqul madzhab al-arba'ah, dan semua ulama mazhab keempat bersepakat bahwa ini termasuk sangat dianjurkan karena termasuk dalam hadis ma min ayyamil amalis saleh, semua amal saleh ahabbu ilallah, sangat Allah cintai. Apa saja amal soleh, termasuk iksarus salat, memperbanyak salat, salat duha, salat malam, dan termasuk juga memperbanyak puasa, iksarus siam. Ini semua bagian daripada ibadah yang sangat agung, yang semua ibadah itu akan dihitung seperti pahala mati syahid. Saudara-saudara, tak terhingga kemuliaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kebagian kesempatan ini, dan dia bersungguh-sungguh untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Bayangkan ketika sang hamba ternyata memperbanyak sedekah di hari-hari seperti ini, membantu fakir miskin, memperbanyak baca Quran yang kullu harfin hasanah. Kata Nabi, setiap satu huruf satu kebaikan, yudha'af ila 10 amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bal ila 700 dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan dihitung masing-masing kebaikan itu seperti pahala mati syahid. Saudara-saudara, jangan membuang waktu. Hari-hari sangat mahal, dan ini Allah yang mengagungkan 10 hari ini. Nah, mudah-mudahan kita semua insyaallah dikuatkan untuk selalu kebahagiaan, keberkahan 10 hari Dzulhijjah ini. Dan ini yang jarang orang-orang perhatikan, sehingga menganggap 10 hari ini seperti hari biasa. Dan disunahkan bagi yang berniat berkorban. Sudah berniat berkorban, dia sudah menyiapkan hewan kurbannya sejak tanggal 1 pertama Dzulhijjah. Dia disunahkan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Tasyabbuhan bil hujjaj, supaya dia menyerupai jemaah haji. Subhanallah, sampai seperti itu. Dia seperti suasana pergi haji. Saudara kita sekarang mereka sudah mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pada tanggal 8 Dzulhijjah nanti mereka sudah berangkat ke Mina untuk tarwiyah. 9 Dzulhijjah mereka wukuf di Arafah. Pada malam harinya, pada 10 Dzulhijjah mereka berangkat ke Muzdalifah. Mereka mabit di Muzdalifah. Subuhnya mereka langsung masuk ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Dan setelah itu sebagian mereka menetap di Mina, mabit di Mina untuk menyelesaikan jamarat tanggal 11, 12, 13. Dan sebagian mereka langsung berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i sekalian. Setelah itu mereka balik ke Mina untuk mabit, dan mereka
melempar ula wusta Aqabah pada tanggal 11, 12. Ada yang pulang tanggal 12, itu disebut nafar awal. Ada yang pulang tanggal 13, itu disebut nafar sani. Itulah jemaah haji di Mekah. Dan kita semua yang tidak pergi haji, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, yang masing-masing pahala dan masing-masing kebaikan dihitung seperti pahala mati syahid yang tak terhingga. Ayo jangan sampai kita tidak kebagian keberkahan ini. Dan ingat, puncak daripada 10 pertama Dzulhijjah adalah di hari raya Idul Adha. Sebelumnya kita berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan setelah itu kita pada tanggal 10 Dzulhijjah kita semua melaksanakan hari raya Idul Adha dan kita menyembelih hewan kurban. Jangan sampai tidak kebagian. Dan Allah bangga dengan hamba-hambanya yang berlomba berkurban. Ibadah kurban memang ibadah yang khusus, itu ibadah syiar, karena kita bercermin kepada keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah ridha, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia harus menyembelih sang putra yang sangat dia cintai, yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Allah perintahkan untuk disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam patuh melaksanakan ibadah kurban itu. Namun karena Allah tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi kepada anak, maka Allah menggantinya dengan domba dari surga. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kata Allah, inilah sembelihan hewan kurban yang agung, karena domba yang Allah gantikan adalah domba dari surga. Dan Nabi Ismail selamat setelah itu. Nah, kita tidak diperintahkan oleh Allah menyembelih anak kita, hanya menyembelih hewan kurban. Jangan sedikit pun keberatan untuk berkurban. Dan ibadah kurban ini tidak hanya untuk orang yang kaya, orang miskin pun boleh menyembelih ibadah kurban. Kenapa? Karena ibadah kurban ibadah syiar. Di zaman Nabi, para sahabat yang miskin-miskin, mereka mengembala kambing, mengembala domba, mereka juga menyembelih hewan kurban ketika itu. Dan hewan kurban boleh dia dimakan sendiri sebagiannya, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk dibagi-bagi, dan boleh dibagi-bagi semuanya. Itulah syiar ibadah kurban. Jadi bukan semuanya kita dibagi-bagi, enggak, tapi kita boleh juga menikmati. Orang yang kaya pun boleh makan daging hewan kurban. Jadi inilah dia ibadah syiar. Jangan sampai kita tidak kebagian kesempatan ini. Nah, itulah dia persiapan kita mulai sekarang, tanggal 1 Dzulhijjah hari ini. Ayo bersungguh-sungguh mulai hari ini, maksimalkan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Jangan biarkan lidah ini terdiam. Ucapkan zikir, astagfirullah, ucapkan tasbih, subhanallah setiap saat, sehingga kita sampai nanti pada 10 Dzulhijjah kita semua bergembira merayakan keberkahan ibadah kepada Allah SWT dengan menunjukkan kita berkorban pada hari itu. Barakallahu wa fikum al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah waffaqa man syaa li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah mengajak kita bertakwa. Dan Allah mengajarkan bahwa cara bertakwa, cari sahabat yang bertakwa, cari sahabat yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Bahwa untuk menjaga ketakwaan kita butuh persahabatan. Anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu kelak di akhirat akan dikuburkan dengan siapa yang kau cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, wa kunu ma'as shadiqin, bahwa hidup ini adalah keberpihakan. Banyak orang salat, puasa, zakat, haji, tapi ternyata dia berpihak kepada kemaksiatan, berpihak kepada kezaliman, berpihak kepada kesombongan, berpihak kepada dosa-dosa. Nauzubillah min dzalik. Kalau ingin bertakwa, kata Allah, wa kunu ma'as shadiqin, berpihaklah kamu kepada kebenaran, kepada keadilan, kepada kebaikan, bukan kepada kemaksiatan. Wa kunu ma'as shadiqin.
Tidak mungkin orang bertakwa ketika ternyata dia hanya mengambil ritualnya, namun akhlaknya, perbuatan sehari-hari di pasar, di kantor, hidup seperti orang tidak beriman. Tidak takut menipu, tidak takut mencuri, tidak takut berbuat zalim, tidak takut korupsi. Nauzubillah min dzalik. Orang seperti ini tidak akan pernah bertakwa. Makanya Allah beri pesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kalau kamu ingin bertakwa, kata Allah, hendaklah kamu berpihak kepada orang-orang yang jujur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa shalli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wa amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.